datangkan tamu, ini bukan hanya soal tamunya luar biasa ya. Beliau ini advokat senior, beliau aktif mendampingi satu kasus PIK Pak ya. Jadi PIK 1, PIK 2 termasuk Rempang. Ini jadi beliau ini konsen mendampingi masyarakat yang tergusur. Bahkan beliau adalah pengacara HAM gitu ya. Pak Samsir Jalil SH. Samsir Jalil aja. Samsir Jalil. Pengacara Samsir Jalil. Pengacara Samsir Jalil gitu ya. Inilah low profile gitu ya. Sehat Pak ya? Ya, siap. Pak Samsir, ini kita membahas sekarang yang saya beri istilah tidak sekedar panas saja Pak. Dan juga bukan kita sekedar miris saja gitu ya melihat ini. Tapi sepertinya memang kita harus marah melihat situasi sekarang atau setidak-tidaknya mendengar gitu ya. Bagaimana kemudian perlakuan negara terhadap masyarakatnya sendiri. Mereka seolah tidak hadir di tengah brutality, ada pemodal melakukan segala kekuasaannya memperalat negara, menggusur di PIK 2 yang saya sebutkan tadi dan Rempang gitu ya. Bahkan ada seorang nenek berumur 67 tahun, Bu Hadijah, yang biasa dipanggil Nenek Awut. Siti Hawa. Siti Hawa gitu ya, Siti Hawa gitu ya. Sampai tersangka gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi nih? Sebab nenek tak pukul orang, tak apa orang. Nenek nggak duduk aja nengok. Nenek bilang dengan polisi itu, Pak, boleh diambil orang ini, tapi no remek di kantor camat itu bukan kantor untuk remek. Itu kantor Pak Camat tuh untuk masyarakat juga. Jadi ambil orang bertemek, bawa ke posnya, kita berhadap berunding cara baik lah ya. Pak Samsir, negara kita sekarang ini seperti apa gitu? Kalau Bung Samsudin itu marah, saya lebih marah lagi saya. Kalau perlu ya mungkin baru pembukaan buat saya ya. Saya marah, sangat marah sekali. Tapi sebenarnya kasus Nenek Awe ini hanya sebagian kecil aja dari perkara yang ada di Rempang itu. Jadi Rempang itu setelah Presiden Joko Widodo itu menandatangani kontrak Rempang Eco City di Cina itu 2023. Kemudian Airlangga Hartarto itu membuat proyek strategis nasional Rempang Eco City di bulan Agustus. Bermula dari situlah semuanya. Dari Cina? Dari Cina dikeluarkan PSN. Kemudian disitulah ditetapkan PT Makmur Eko Graha yang menjalankan proyek strategis nasional Rempang Eco City tersebut. Di situ semuanya. Jadi ketika mereka memasuki jembatan 4 di jembatan Barelang itu tanggal 7 September 2023, masyarakat yang ada di sana itu melawan. Terjadilah bentrokan besar. Tapi bentrokan itu ya memang sudah mereka persiapan juga, termasuk juga dengan aparat. Itu sampai masuk ke sekolah-sekolah itu, anak murid itu sampai tersemprot gas air mata waktu itu. Masyarakat saya pikir tahu semuanya itu, masih ingat di mata masyarakat. Jadi berawal dari penetapan proyek strategi nasional. Jadi disitulah malapetaka itu. Nah kemudian setelah itu, setelah bentrokan besar itu, Pak Bahlil Lahadalia ya, itu datang ke sana bernegosiasi. Saat itu Menteri Investasi ya, bernegosiasi dengan masyarakat Rempang. Bernegosiasi agar perusahaan tersebut bisa mengeksekusi pulau tersebut. Pulau yang sudah ditempati ratusan tahun oleh ya nenek moyang mereka yang ada di situ ya. Dalam negosiasi itu dimintakan 1 bulan harus dikosongkan pulau itu. Penjajah juga nggak sebiadab begitu Pak. Jadi 1 bulan dimintakan masyarakat yang jumlahnya 7.500 warga dengan 1.200 kakak. Masyarakat 1.200 kakak. 7.500 warga yang ada di Pulau Rempang yang seluas 17.000 hektar itu. Minta 1 bulan dikosongkan. Kemudian masyarakat melawan. Ya, tidak mau pulaunya itu diambil, lahannya diambil, terus mereka mendirikan posko-posko. Ada 3-4 posko yang mereka bangun masyarakat secara swadaya, yang mereka
jaga sebagai tempat untuk mereka secara bergantian menjaga, mempertahankan wilayahnya itu. mempertahankan wilayah itu dengan memasang spanduk-spanduk ya. Mereka menolak. Itu kayak kalau membayangkan situasi itu kayak terjadi peperangan gerilyawan gitu ya. Itu memang jadi sejak pemerintah menetapkan Rempang Eco City itu sebagai proyek strategi nasional, itu pulau itu sudah dikosongkan. Pemerintah sudah menarik pemerintahan di sana. Kelurahan sudah tidak ada, kecamatan sudah dikosongkan, kantor polisi masih ada tapi nggak berfungsi. Sehingga mereka juga terjadi apa-apa di situ. Itu hanya dua kubu aja, masyarakat yang ada di sana dan perusahaan PT Makmur Elok Graha, yang mereka juga setiap hari berpatroli di pulau itu, yang ada hubungannya dengan kegiatan masyarakat yang mereka anggap tidak sesuai, itu mereka eksekusi. Termasuk baru-baru ini, sebelumnya itu satu orang menebang pohon. Kegiatan di sana kan selain ya tentunya sebagian besar adalah pelaut dan nelayan, sebagian besar juga bertani, berkebun. Mereka memerlukan kayu-kayu itu untuk menanam kacang panjang atau apa itu lah buat yang potong kayu. Itu ditangkap. Motong kayu yang ditanam oleh nenek moyang mereka itu ditangkap. Sekarang lagi ditahan di Polresta Barelang. Jadi warganya yang ditangkap gitu ya? Warga ditangkap oleh pegawai PT Makmur Elok Graha. Kalau kita bicara kepolisian, nggak ada, udah nggak ada di situ. Saya semakin penasaran, Pak Samsuri gitu ya. Kasus ini pernah terjadi juga, ada Pulau Lelai di Makassar gitu ya. Tiba-tiba kemudian dipaksa dikosongkan dulu pada saat itu. Jadi pemerintahan lumpuh, sekolah tutup, kemudian kantor kelurahannya punya semua di situ gitu ya. Sebenarnya kalau seperti itu pembaca Pak Samsuri gitu ya, apa sebenarnya targetin pemerintah? Apakah betul-betul memang seperti yang dinyatakan Mbak Halil, udah dia harus tinggalkan ini, lokasi ini, atau? Iya, balik lagi ke pernyataan Menteri Investor tersebut. Kalau pulau ini harus dikosongkan dalam 1 bulan, yang pulau ini dianggap memang pulau kosong, tidak berpenghuni. Padahal udah ratusan tahun pulau itu ditempati, mereka bayar pajak, bayar PBB, berkontribusi kepada negara. Mereka bayar PBB, bayar pajak, semua segala macam. Kemudian juga mereka ikut pemilu warga di situ. Sama, tapi pulau ini dianggap kosong. Jadi saya menganggap ya pemerintahan ya, mungkin di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo itu betul-betul tidak peduli terhadap 7.500 warga yang ada di sana. Itu dianggap warga yang ibaratnya warga yang hanya ada di TPS suaranya, tapi tidak ada dalam kedaulatan gitu ya? Iya, tidak ada dalam kedaulatan. Itu kan luar biasa ya. Nah kemudian setelah itu ya kejadian-kejadian clash, bentrokan horizontal itu nggak terhindarkan sejak bulan Agustus 2023 tersebut. Masyarakat di sana itu sudah betul-betul hilang kemerdekaannya. Nggak ada kemerdekaannya mereka. Jadi mereka merasakan ya mereka berada seperti dalam hutan. Karena memang setelah mereka mendirikan posko itu ibaratnya dari PT Makmur Eco Graha pun juga berusaha untuk menaklukkan. Jadi seperti menaklukkan benteng itu kan, itu dipertahankan. Karena di situ dipasang-pasang spanduk. Tentunya menolak ya untuk digusur atau dipindahkan. Sekarang di sana Pak Samsuri kan pemerintahan tutup nih. Udah nggak ada pemerintahan di sana. Anak-anak itu sekolah di mana? Yang masih ada itu di sana itu SD. SD masih ada? SD masih ada. Kalau sekolah di atas SD itu mereka sudah ke Batam atau ya tempat lain. Kalau pemerintah sama sekali udah nggak ada. SD ini negeri? SD negeri. Ya, SD. Masih ada gitu ya? Masih ada. Masih di ini gitu ya? Masih ada. Karena kan ini kan betul-betul pelanggaran HAM Pak, kalau sampai kemudian pendidikan apa semua kan generasi. Ya kita nggak bicara HAM lagi, orang pemerintahnya udah nggak ada kok.
HAM itu kan ada pemerintahannya, Iya. Pemerintahan Negara Republik Indonesia itu ada Komnas HAM-nya yang ngatur, kan nggak ada. Atau jangan-jangan ini bagian dari cara mereka untuk melakukan secara sistematis kan, supaya habitat orang itu kan keluar gitu. Itulah yang saya katakan Kondisi tadi. pelayanan publiknya tidak ada gitu kan. Itu yang saya katakan tadi. Mereka berharap penduduk yang ada di sana yang berjumlah 7.500 orang, 12.200 kakak itu menyingkir dari bawah itu. Jadi sengaja dikondisikan bagaimana mereka stres gitu kan, secara psikologis banyak semua. Oh iya, Tidak ada itu pelayanan. jaga pos itu siang malam, ibu-ibu siang, bapak-bapaknya malam. Mereka kalau tidak ada pos itu kan, ya itu yang saya katakan tadi, pos itu ibarat benteng ya, yang mereka perebut. Kalau main catur itu kalau bentengnya udah ditaklukkan itu udah kan. Yang Dan- peristiwa bulan Desember itu kan posnya kan dihajar lagi kan? Ya, oke. Itu berangkat dari pemeriksaan 3 tersangka kemarin. Ya. Awal dari Ya, yang tersangka ini ya. yang tersangka ini. Ya. Jadi mereka memang menjaga posnya itu siang malam. Kemudian memang pos itu jadi target untuk PT Makmur Eko Graha itu untuk dihancurkan. Walaupun ada spanduk-spanduk, itu spanduk itu dibuang, dirobek. Kemudian mereka sudah mengintai, memang hari-hari sebelumnya itu kalau ada juga yang sudah dirobek, mereka mengintai. Tanggal 17 Desember 2024 kemarin itu mereka 2 orang, mereka nyelinap masuk di situ dengan 2 orang itu dari PT Makmur Eko Graha, ketangkap sama masyarakat di situ. Mereka 2 orang itu, sorry Pak Sandi, yang punya PT ini siapa? ya pemilik PT Makmur. Kalau saya sebut namanya, ya itu inisialnya TW inisialnya. TW ya. Nggak usah kita sebut Tumi Winata begitu Pak ya. Saya nyebutnya itu inisialnya TW. Ya. Jadi dia yang punya PT itu. Jadi itulah yang PT yang menguasai wilayah itu setelah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Jadi balik lagi ke 2 orang tadi yang ketangkap. 2 orang yang ketangkap itu kemudian dibawa oleh warga ke depan balai rakyat, balai desa. Tentunya karena nggak ada pemerintahan kan mereka juga amankan betul-betul kan ya, Iya. orang tersebut. Ditaruh. Dia bertanggung jawab menjaga wilayahnya karena pemerintahan sudah tidak Sudah nggak ada. Jadi tidak ada yang dilanggar sebenarnya. Nggak ada yang dilanggar ya. Jadi mereka masuk situ untuk merusak. Hukum adat di situ yang berlaku gitu. Ya, adat ya, hukum adat yang masih ada ya. Iya. Yang mengganggu wilayahnya tangkap, kemudian diamankan. Kemudian waktu itu mereka sebutkan kalau mereka katakan kalau mereka juga ada hubungi aparat pemerintahan ya, yang bukan di situ tentunya di luar Polresta Barelang itu. Mereka pakai situ. Menginformasikan bahwa ada Ada orang yang ditangkap. Nah dari situ kemudian tersangka nenek Siti Hawa. Ini nama yang sangat luar biasa juga bagi kita orang Islam ya. Iya. Dipanggil kalau orang Melayu itu Hawa itu Hawa. Jadi Nek Hawa itu tahu kalau ada orang yang ditangkap, dia datanglah ke balai desa itu. Dia datang ke balai desa itu, kemudian ya tentunya dia marah kan, ya, orang yang selama ini yang bentengnya dia pertahankan berusaha untuk dihancurkan, ya spontan aja dia mengeluarkan kata-kata ya, termasuk juga berdialog, tapi dengan emosi aja. Di situ udah ada aparat, tapi aparat kan nggak berbuat apa-apa. Tadi waktu aparat dilaporin bahwa ada yang ditangkap, dia tidak datang langsung ambil, amankan. Aparat di Pulau Rempang itu juga kantor polisinya masih ada, dan pada saat nenek Awe ini datang, itu aparat juga ada di situ. Aparat juga ada di situ. Dialog itulah, video itulah yang mentersangkakan beliau. Video itulah yang mentersangkakan beliau. Jadi dialog itu ada di situ. Jadi memang setelah itu ada dialog, ya memang karena dia emosi, dia spontan aja apa yang dia katakan. Termasuk juga dia sebutkan itu yang ditangkap, yang mau nebang pohon itu, coba dilepas gitu kan. Tapi kita tukar sama ini, itu kan spontan ya dalam arti. Dan tidak ada masalah, kan itu bagian dari negosiasi kan. Namanya orang advokasi kan. Ya enggak, dalam arti kan dia hanya emosi aja. Dalam arti tidak berarti dia menahan kan, seperti pasal 333 yang menyebutkan itu sampai dia dijerat pasal 333 KUHP kan itu. Iya. Itu malah Merampas kemerdekaan merampas kemerdekaan orang kan.
Seorang nenek 67 tahun bisa merampas kemerdekaan. Tangannya patah itu. Kejadian sebelumnya. Apakah bisa orang nenek 67 tahun tangannya patah merampas kemerdekaan orang? Mungkin kan sebenarnya. Jadi itulah dijadikan dasar dikenakannya pasal 333 itu pada nenek Awe yang mulai dari saksi. Sebagai saksi itulah kemudian proses menjadi dia di. Sorry Pak Samsudin, tolong diklarifikasi saya. Ya. Ini ada yang menurut saya tidak nyambung dalam logika saya, dalam nalar saya gitu ya. Ya. Nenek umur 67 tahun, patah tangan, gitu kan? Dia tidak ada pada saat peristiwa di awal ditangkap, gitu kan? Tiba-tiba kemudian dia dijerat pasal 333. Iya. Jadi 333 KUHP gitu ya, merampas kemerdekaan. Kenapa bukan perusahaan ini yang dijerat justru Nenek ini. sudah setahun lebih lah warga mengungsi menjaga. Iya, kalau perusahaannya itu kan memang dia berdasarkan kepresnya presiden. Kepres presiden yang disampaikan Menteri Airlangga Hartarto pada bulan Agustus 2023, perusahaan ini ditetapkan sebagai pengelola Rempang Eco City proyek strategis nasional. Dia pegang itu. Sehingga pemerintahan tadi yang awal kita sebutin itu udah hilang. Berarti PSN ini bagian dari modus sebenarnya secara sistematis mengusir warga pribumi. PSN ini melegalisir semua kegiatan yang ada di masyarakat yang menggunakan aturan-aturan maupun dasar-dasar surat-surat itu sudah nggak berlaku lagi. Jadi dengan PSN itu, dia perusahaan tersebut bisa mengambil wilayah yang telah ditetapkan oleh PSN dengan membayar ganti rugi sebesar 50.000 per meter persegi dari lahannya. Kalau masyarakat juga nggak mau, uang 50.000 per meter itu dititipkan di pengadilan. Jadi masyarakat harus keluar dari wilayah yang telah ditetapkan oleh PSN. Itu Pak. Iya, luar biasa. Berlindung di situ kan? Berlindung di situ. Memang ini jangan-jangan saya jadi curiga, boleh kan curiga? Boleh, iya. Maksudnya, Apa-apa. ini kan sama di PSN juga kan? Ya, PIK juga sama. Dan Ya. maksud saya, yang ada modus di situ di balik ini persekongkolan jahat di situ loh. Untuk terbit kepres PSN ini supaya kemudian mereka bisa kuat merampas seluruh tanah-tanah pribumi. Kalau persongkolan ya bisa aja. Tapi yang jelas negara ini sangat kejam terhadap rakyatnya. Kalau kita ambil di Rempang itu 100 hari masyarakat harus keluar dari pulau itu. Ini betul-betul orang-orang yang pejabat ya tentunya yang melakukan itu, membuat keputusan maupun yang mengeksekusi. Mereka betul-betul biadab. Jadi mereka itu betul-betul tidak memikirkan lagi masyarakatnya. Karena dia anggap masyarakat itu udah nggak ada nilainya lagi buat mereka. Padahal kalau seperti di Rempang itu ya betul-betul banyak ya, 7.500 orang, 1.200 kakak, itu kan nggak sedikit. Jadi mereka itu betul-betul dianggap tidak ada di situ. Makanya kalau saya bilang pengambil keputusan itu sangat biadab di situ. Mereka itu betul-betul orang yang tidak beri kemanusiaan. Penjajah pun sebenarnya juga nggak melakukan seperti itu. Nggak ada melakukan seperti itu. Tapi justru pemerintah kita melakukan hal yang sangat menyakitkan. Kemudian juga sampai saat ini juga membiarkan itu 1,5 tahun. Bahkan kan nenek Awe. Jadi sekarang sudah 2 kali pemeriksaan Pak ya? Ya pertama saksi. Pertama saksi ya. Ini ada tersangka. Pertama kali periksa. Pertama kali terperiksa belakang. Selain beliau ada 2 orang lagi, ada Abu Bakar sama Sanirio. Itu ya sama, dianggap melindungi juga pasal 333 tersebut. Saya sangat prihatin. Kalaupun tadi awalnya saya marah ya, bukan marah lagi. Malah setelah kembali itu saya lihat video masyarakat yang mensupport ya Nenek Awe
Iya. dalam pemeriksaan tersebut mereka bersama-sama datang menyampaikan, ada yang menyebutkan ya ini penderitaan kami orang Rempang yang kemerdekaan kami dirampas, kami 1 tahun lebih hidupnya seperti ini. Makanya ini sangat perhatian Pak. Iya, kan apa ya, maksudnya dalam situasi yang sebenarnya negara kita sudah tidak baik-baik gitu ya, ditambah di Bopra sempat sebenarnya ada harapan gitu ya. Saya dalam diri saya ketika awal-awal Prabowo itu kan sempat ada rapat kabinet lalu kemudian memberikan arahan bahwa seluruh proyek strategis nasional itu akan dievaluasi gitu kan, termasuk Rempang. Itu gimana itu Pak? Iya, tentunya kalau kita bicara masalah proses pemeriksaan tersangka Siti Hawa, Abu Bakar maupun Sanirio, itu hanya akibat dari yang timbul, bisa jadi akan lebih besar lagi masalah yang timbul, karena memang selama ini juga belum ada tindakan dari pemerintah. Tentunya saya sangat menyarankan kepada pemerintah, ada 1.200 KK, 7.500 warga mendiami Pulau Rempang. 1,5 tahun ini kemerdekaan mereka diambil, direbut. Jadi mereka betul-betul berada dalam ketakutan, betul-betul kecemasan segala macam. Saya berharap pemerintah sekarang ya, Presiden Prabowo Subianto, agar cepat-cepat mengevaluasi, yang tentunya dimulai dari penghentian sementara. Karena yang mengeluarkan kepres adalah Presiden Joko Widodo sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto sudah tahu akan hal ini, segera membekukan sementara proyek strategis nasional Rempang Eco City yang dijalankan oleh PT Makmur Elograha untuk dievaluasi kemudian segera mendatangkan orang, katakanlah di sini adalah tim, agar masyarakat yang ada sekarang itu bisa pulang ke rumahnya, agar masyarakat bisa kembali ke rumahnya. Yang 1,5 tahun mereka secara bergantian mempertahankan benteng yang diperebutkan oleh PT Makmur Elograha itu. Dengan runtuhnya benteng, mereka mengharapkan semuanya itu kan sudah hilang kalau penolakan terhadap proyek SPS ini. Mereka kan itu yang mereka perjuangkan. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk beraktivitas kembali. Ya tentunya kalaupun yang dikirim ke sana, bukan saya menggurui, tapi paling tidak bisa cepat mendapatkan solusi, ya kirimkan tentara lah ke sana. Entah itu dibuat latihan atau pembinaan. Pulau Rempang 17.000 hektar itu luas, buat latihan bisa. Itu yang lebih efektif. Ya tentunya kalau hanya mengirimkan polisi, ya selama ini polisi lebih banyak bekerja sama perusahaan ya, sama oligarki. Jadi boleh jadi juga tidak efektif. Saya pikir tentara yang paling tetap itu, saya pikir ya, datang ke sana, entah itu apakah itu membuat latihan, apakah itu buat pembinaan. Pulau itu begitu luas sehingga masyarakat yang sedang tertekan, hilang kemerdekaannya, bisa kembali ke rumahnya masing-masing, bisa beraktivitas. Kalaupun evaluasi setelah itu, ya perlu waktu panjang lah, saya pikir. Betul-betul mau bulan Ramadan ini Pak. Apalah. Udah ini bulan Ramadan yang kedua kan berarti kan. Iya. Jadi sebenarnya mereka memang hilang kemerdekaannya ada hampir dua Ramadan ini. kalau kita merujuk pada hukum internasional, ini kan pelanggaran HAM berat nih sebenarnya. Saya pikir begitu.
Tapi kan ya karena pemerintah sudah menetapkan ini proyek strategis nasional, kan pemerintah sudah lepas tangan. Jadi dianggap kalaupun seperti sekarang ini kan pemerintah belum hadir kan jadinya kan. Tapi setelah kondisinya ada seperti ini, masyarakat sudah sekian tahun lama menderita, saya pikir yang namanya proyek-proyek itu, terutama proyek strategis nasional, ya mungkin juga yang tempat-tempat lain itu segera dievaluasi. Kalaupun ada masyarakat yang tertindas, yang tertekan, yang terkurung ya, seperti di proyek strategis nasional di Pantai Indah Kapuk itu kan ada satu desa di Muara itu betul-betul berada di jalur Gaza ya, itu istilahnya ya. Itu sekitar 300 sampai 1.000 orang yang ada di situ yang setiap hari kebanjiran. Saya pikir itu harus diselamatkan. Itu akan itu penjara terluas dunia gitu kan. Dianggap penjara terluas dunia. Iya, bayangkan tempat tinggal mereka itu dibentengi oleh tembok-tembok tinggi. Setiap hari mereka kebanjiran, jadi mereka tidak mendapatkan kemerdekaan apa-apa sama sekali di situ. Mereka menderita. Saya pikir daerah-daerah tertentu yang seperti itu yang sudah diketahui pemerintah atau kami menyampaikan supaya datang ke sana melihat masyarakat kita yang kita sudah 79 tahun merdeka ini, sementara mereka masih dikurung atau sementara mereka tidak mendapatkan kemerdekaan, itu mereka dipulihkan dulu. Sehingga kalaupun kita mau berpikir ke depan tahun 45 Indonesia emas, sementara ada yang belum merdeka, ya bagaimana dong? Itu cemas. Indonesia cemas jadinya. Tiap detik cemas terus. Tiap detik cemas terus. Seperti itu, Pak. Jadi kalau proyek dari masalah tersangkakan 3 orang itu, saya pikir itu juga sudah kita dampingi, dan mereka juga sewaktu kejadian itu mereka juga ada seperti Nenek Awe itu tidak ada di situ. Kalaupun setelah itu juga yang bawa itu juga adalah dari PT Makmur Elograha tersebut, sehingga ya hanya melihat ada komunikasi. Jadi kalaupun dia dianggap melanggar pasal 333 KUHP untuk menahan maupun tidak memberi kemerdekaan kepada orang, itu sangat tidak masuk akal. Apalagi tadi Bapak sampaikan seorang nenek 67 tahun. Saya baca itu pasal, Pak ya. Itu kan disebut bahwa merampas kemerdekaan, bahkan kalau misalnya disebut melukai gitu kan, atau yang mengakibatkan meninggal dan macam-macam. Tapi ini kan umur 67 tahun. Siapa sebenarnya orang yang ditahan, yang mengaku ditahan itu, Pak itu? Betul. Membayangkan gitu kan. Dan kalau kita kan bicara pada posisi hukum, kalau bicara keadilan kan, saya cuma maaf nih, Pak. Pada posisi itu kan sebenarnya adalah ada peristiwa yang melatar belakangnya kan. 1 tahun lebih. Itu peristiwa tahun. 1 tahun lebih. Justru inilah yang merampas kemerdekaan. Itulah yang merampas kemerdekaan orang. Mestinya PT MEG itulah yang mesti yang dituntut. Telah merampas kemerdekaan 7.500 warga. Mereka sekarang di pulaunya tersebut sudah tidak ada pemerintahan, tidak ada keamanan, yang hari-harinya mereka berhadapan dengan PT Makmur Elograha. Itu yang mestinya dituntut, merampas kemerdekaan masyarakat, tidak hanya Nenek Awe ini. Kira-kira Pak Samsul mungkin punya bocorannya atau apa gitu ya? Kok bisa Kapolri diam membiarkan peristiwa ini, atau jangan-jangan ada di balik itu? Saya agak curiga juga ya, dalam ada 27 pertanyaan. 27 pertanyaan itu ya tentunya dalam struktur pemeriksaan itu kan ya antara kita lawyer sama penyidik ya. Itu kan sudah tahu strukturnya seperti apa. Konstruksinya itu kan seperti apa ya? Konstruksinya seperti apa? Yang mulai ditanya ya, apakah Anda sehat gitu kan. Kemudian apakah bersedia hari ini diperiksa? Apakah Anda tahu apa yang Kemudian tentunya setelah itu ya dengan biodata ya, apakah masih sama seperti ini. Kalau kita lihat dari proses PSN di Pulau Rempang ini ya, yang sudah dikuasai oleh PT Makmur Elograha, nggak ada hubungannya dengan terdakwa. Tersangka maksud saya, nggak ada hubungannya dengan tersangka. Nenek-nenek lagi coba. Saya agak aneh itu. Ya kemudian juga ya sampai tadi ya masalah yang hubungan dengan video. Ya udah seperti yang saya jelaskan tadi. Dia datang ke sana, dibawa seorang, dia ngelihat, spontan dia marah. Ini rupanya orang yang berusaha menghancurkan pos-pos itu. Kemudian dia marah, terjadi dialog ya asal keluar kan tentunya kan. Kemudian habis itu dari PT Makmur Elograha itu datang, yang mengambil orang itu bawa pergi. Sudah habis itu dia pulang. Apakah itu juga
menahan orang. Ya. Dan tidak jelas ribanya, jangan justru dia menghilangkan ini kan? Iya. Bisa-bisa menghilangkan barang bukti lah apa semua itu. Tapi gini, Pak Samsir, saya sengaja mengajukan pertanyaan itu soal Kapolri. Saya ingin melihat pada dua hal gitu ya. Satu, dalam penegakan hukum untuk pidana umumnya gitu ya. Kalau kita lihat banyak peristiwa samar di PIK 2 ini apa semua kan. Hampir tidak ada peristiwa yang lepas dari Pihak keamanan. pascok. Gitu kan. Hampir tidak ada yang lepas itu. Dan seolah-olah itu pembiaran gitu kan. Kalau kita lihat pada posisi yang saya sebut tadi, jangan-jangan ada dia bagian itu. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi yang kedua, saya ingin melihat pada posisi sebagai pengacara HAM nih gitu ya. Kalau kita bicara dalam sisi pelanggaran HAM, maka sesungguhnya yang terlibat itu kan sebenarnya ada aktor negara di situ. Ada yang mengeluarkan kebijakan negara, yaitu adalah keluar Kepres PSN gitu PSN, ya. Yang itu adalah Jokowi pada saat itu presiden gitu ya. Yang kemudian yang kedua, ada aparatur yang mengeksekusi ke bawah, misalnya ada Bahlil, kemudian ada ikut aparat penegak hukum yang membiarkan gitu kan. Ini kan seolah-olah, bukan seolah-olah ya, kalau kita baca konstruksinya ini kan sistematis, meluas, banyak korban gitu. Dalam konteks ini kan harusnya perlu kita pertanyakan posisi Kapolri sebenarnya di situ ya. Iya, tentunya ada dasar yang membuat juga pertanyaan Bung Samsudin ini bagian dari tugas dan tanggung jawab Kapolri ya, karena memang wilayah ini masih wilayah negara Republik Indonesia. Tapi wilayah yang telah diberikan ke PSN kepada perusahaan itu memang wilayah yang sudah aparat pemerintahnya sudah ditarik, termasuk Polri juga kan. Polisi. Dalam pengamanan kan masih NKRI Bang ya. Iya, jadi Dan Polri tidak diotonomisasikan, dia sentralistik. Dia komando kan gitu. Dia komando. Tapi masyarakat di dalam itu sudah masyarakat yang tidak berkedaulatan kan. Jangan sampai tongkat komando dipegang tapi tidak bertanggung jawab komandonya. Gitu. Itu dia. Jadi nggak sama sekali ya. Saya kan sudah diserahkan ke sana. Kalau terjadi apa-apa pun ya tentunya di sana ya paling mereka pihak perusahaan itu sama masyarakat yang melaporkan. Jadi pemerintahan sudah tidak ada di tempat yang PSN itu, termasuk Pulau Rempang itu. Kalaupun terjadi selama 1,5 tahun ini terjadi bentrokan. Sekarang masih bayar pajak Pak, warga, enggak lagi. Pajaknya mereka sudah dari 1-2 tahun ini mereka sempat dikumpul-kumpuli, termasuk juga SPPT, bayar pajak. Mereka pertama diminta untuk menunjukkan kalau mereka bayar pajak. Ternyata diambil. Ternyata mereka diambil. Tapi surat-surat sebelumnya kan ada. Oh ya, bukti gitu kan? Bukti kalau mereka bayar pajak, bayar PBB itu kan ada. Ada ya. Tapi yang sekarang-sekarangnya diambil dan mereka udah nggak bayar pajak lagi 2 tahun ini. Nah, kalau kita bicara tanah, administrasi yang tertua dan lebih kuat gitu kan? Iya betul. Oke. Jadi begitu Pak. Pemerintah udah nggak ada di situ. Nah sekarang kita sampaikan seperti ini. Kalaupun tadi saya sampaikan ya Pak Prabowo harus segera untuk mengambil tindakan langkah. Pertama, yang membekukan PSN Rempang Eco City. Atau jangan-jangan Prabowo segera juga selain mengevaluasi PSN, ini mengevaluasi Kapolri Pak. Selain karena sudah terlalu lama gitu kan? Ya itu lain lah tentunya. Tapi tentu yang lebih peristiwa yang sekian banyak ini saya pikir. Ini kan berbicara soal trust dalam berbagai survei juga memang kepolisian adalah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Itu dia tadi, sampai saya sebutkan tadi kan, saya bilang segera mengevaluasi, kemudian juga menghentikan sementara, kirim tentara, karena Anda bilang kan tadi kepolisian tidak dipercaya karena jadi kirimkan tentara supaya masyarakat yang menjaga. Tarik polisi, masukkan tentara. Polisi nggak ada lagi polisi. Sudah tidak ada. Kalau ada pun kantor polisi yang ada itu nggak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Termasuk juga yang tadi yang kecelakaan yang ada yang ditangkap itu. Yang bawa itu juga dari PT Makmur, bawa orangnya yang ketangkap itu, Pak. Polisi hanya diam aja gitu. Tapi bikin video yang mentersangkakan Ibu Awa itu. Jadi polisi hanya ada untuk mentersangkakan Ibu Awa. Tidak ada dalam pengamanan. Sampai waktu penyerbuan pos-pos itu polisi tidak ada. Tidak ada. Kalau ada ya memang ya itu awalnya itu ya karena memang PSN itu tadi. Jadi pemerintah itu udah nggak ada di situ. Ya tentunya saya pikir tidak hanya kita ya yang ada di sini, seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang kena dampak dari proyek strategis nasional, apakah itu PSN di Rempang Eco City maupun PSN di Pantai Indah Kapuk, itu tidak sedikit masalah-masalah hukum yang digelapkan oleh
perusahaan yang ditunjuk oleh negara tersebut. Saya pikir mulai dari Pantai Indah Kapuk maupun di Rempang itu segera pemerintah untuk cepat-cepat menghentikan dulu sementara kegiatan mereka, atau apapun dalam bentuknya ya. Kalau bisa langsung mencabut ya, mencabut PSN. Tapi kan tentunya ada proses ya, karena mereka juga sudah mengeluarkan juga biaya ya untuk itu. Segera menghentikan, evaluasi, kemudian rehabilitasi ini masyarakat yang ada di sana. Di Rempang itu ada 7.500 orang, di Pantai Indah Kapuk itu ada orang yang masyarakat yang sudah dikepung dengan dua benteng itu yang setiap hari mereka banjir, supaya itu betul-betul diselamatkan dulu. Karena kita kan sudah merdeka 79 tahun. Kalaupun ada yang masih merasa belum merdeka, tentunya ini sangat memperhatikan kita semua. Mudah-mudahan pemerintah mendengar ini segera ngambil tindakan. Luar biasa. Terima kasih netizen. Ada satu pesan yang menarik dari Pak Samsuri gitu ya, bahwa negara sekarang di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus segera bertindak. Jangan menunda waktu. Setidak-tidaknya kalau kita bicara ini Selemah-lemahnya. Jadi selemah-lemahnya iman adalah bagaimana membekukan sementara proyek PSN di Rempang sana, melakukan evaluasi supaya kemudian orang yang selama ini warga ada 7.000 lebih gitu ya, yang selama ini terampas hak kemerdekaannya, bisa kembali ke rumahnya dulu untuk menikmati kehidupannya, apalagi sisa menghitung hari untuk bisa mereka beribadah tenang menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.